Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunarti. Saya dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Sains Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan beberapa contoh soal dan pembahasan soal-soal fikih kebidanan dengan tema asuhan kebidanan persalinan dan asuhan kegawadaruratan persalinan. Oke, langsung saja kita mulai untuk soal yang pertama. Seorang perempuan berumur 25 tahun, G1P0A0, usia kehamilannya 38 minggu, datang bersama suami ke puskesmas dengan keluhan kencing-kencing yang semakin sering. Hasil pemeriksaan fisik diperoleh KU baik, tekanan darahnya 110/70, nadinya 80 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, TFU-nya 30 cm, PUKI kepala sudah masuk 2/5 bagian, DJJ 142 teratur, pemeriksaan dalam borsio tipis lunak, pembukaan serviks 8 cm. Kakaknya masih positif, presentasi kepala, penurunan di HO2. Apakah diagnosis yang tepat pada kasus tersebut? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif, C. Infartu kala 1 fase dilatasi, B. Infartu kala 1 fase akselerasi, dan E. Infartu kala 1 fase deselerasi. Nah, sudah tahu jawabannya? Pembahasannya, jadi dalam persalinan itu ada dua fase. Yang pertama itu fase laten dan yang kedua adalah fase aktif. Fase laten dimulai sejak kontraksi mulai muncul sampai dengan pembukaannya 3 cm. Kemudian fase aktif yaitu pembukaannya mulai dari 4 cm menjadi pembukaan lengkap atau 10 cm dan biasanya berlangsung selama 6 jam. Nah, dalam fase aktif sendiri ini dibagi menjadi 3, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi, dan fase deselerasi. Apa itu fase akselerasi? Yaitu dalam waktu 2 jam pembukaan mulai dari 3 cm menjadi 4 cm. Kemudian fase dilatasi yaitu pembukaan dari 4 cm menjadi 9 cm dan biasanya berlangsung lebih cepat. Kemudian fase deselerasi yaitu dari pembukaan 9 cm menjadi pembukaan lengkap atau 10 cm dan biasanya berlangsung antara 1 sampai dengan 2 jam. Nah, tadi di soal disebutkan bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam pembukaannya 8 cm. Jadi jawabannya adalah infartu kala 1 fase dilatasi. Jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang kedua. Seorang perempuan G2P1A0 umur 29 tahun, hamil 39 minggu, datang ke puskesmas bersama suami pukul 11 pagi dengan keluhan kencang-kencang sejak pukul 3 pagi dan mengeluarkan lendir darah, nyeri pada punggung serta seperti ingin meneran. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 82 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, TFU 30 cm, PUKI kepala sudah masuk 2/5 bagian, DJJ 136 teratur, HIS-nya 3 kali dalam 10 menit, durasinya 45 detik. Pemeriksaan dalam pembukaan 10 cm, kakaknya masih positif, penurunan pada HO2. Apa data fokus untuk mendukung diagnosa pada kasus tersebut? Pilihannya A. Penurunan pada HO2, B. Kepala sudah masuk 2/5, C. Pembukaan 10 cm, D. HIS 3 kali 10 cm durasi 45 detik, E. Kulit ketuban masih positif. Jadi pembahasannya, untuk menegakkan diagnosa kebidanan khususnya persalinan, maka yang paling utama adalah berdasarkan dari hasil pemeriksaan dalam atau VT, baru didukung dengan hasil pemeriksaan yang lain. Nah, tadi dalam soal pertanyaannya adalah apa data fokus untuk mendukung diagnosa tersebut. Nah, jadi jawabannya adalah C, yaitu pembukaan 10 cm. Soal nomor 3, seorang perempuan G2P1A0 umur 33 tahun, hamil 38 minggu, datang ke puskesmas pada jam 8 waktu Indonesia Barat dengan keluhan kencang-kencang sejak jam 4 pagi. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadinya 82 kali per menit, pernafasannya 24 kali per menit, suhunya 36 derajat Celcius, TFU 29 cm, PUKA presentasi kepala, DJJ-nya 132 kali per menit teratur, HIS-nya 2 kali dalam 10 menit, durasinya 25 detik, PPV lendir darah, pemeriksaan pembukaan 3 cm, kakaknya masih positif, kepala 1, sutura merapat.
Pertanyaannya, apa rencana asuhan pada kasus tersebut? A. Observasi kontraksi uterus 1 jam lagi. B. Lakukan pemeriksaan VT 4 jam lagi. C. Pecah kulit ketuban 4 jam lagi. D. Observasi TTV 4 jam lagi. Ataukah E. Observasi DJJ 1 jam lagi. Pembahasannya, jadi pada kasus tersebut adalah fase laten karena pembukaannya masih 3 cm. Maka untuk rencana asuhan kebidanan yang dilakukan adalah melakukan pemeriksaan dalam atau VT 4 jam lagi. Karena untuk pemeriksaan atau observasi yang lain itu berdasarkan dari kolom partograf, yaitu observasi kontraksi setiap 30 menit, observasi DJJ setiap 30 menit, TTV setiap 4 jam, dan tindakan memecah kulit ketuban itu tidak boleh dilakukan sebelum pembukaannya lengkap. Maka jawaban yang paling tepat pada kasus tersebut adalah melakukan pemeriksaan dalam atau VT 4 jam lagi. Jadi jawabannya adalah B. Kita lanjutkan untuk soal nomor 4. Seorang perempuan berumur 35 tahun G4P2A1 melahirkan bayi pukul 21:25 waktu Indonesia Barat dan plasenta lahir 15 menit setelah kelahiran bayi. Segera setelah plasenta lahir lengkap terjadi perdarahan kurang lebih 600 cc. Saat ini ibu merasakan nyeri pada perutnya, pucat dan limbung, kontraksi uterusnya lembek, TFU tidak teraba. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadinya 71 kali per menit, tidak ada laserasi jalan lahir dan kandung kemihnya kosong. Apakah diagnosa pada kasus tersebut? A. Prolapsus uteri, B. Inversio uteri, C. Ruptur uteri, D. Inersia uteri, atau E. Atonia uteri. Bahasanya, saya akan menyampaikan apa itu prolapsus uteri, apa itu inversio uteri, ruptur uteri, inersia uteri, dan juga atonia uteri. Nah, kita mulai. Apa itu prolapsus uteri? Yaitu suatu kondisi ketika otot dasar dan jaringan ikat atau ligamen dari pelvis melemah dan meregang sehingga tidak bisa menyangga rahim. Akibatnya, rahim menjadi turun atau menonjol ke vagina. Kemudian inversio uteri, yaitu komplikasi persalinan yang jarang terjadi, di mana rahim atau seluruhnya ikut keluar ketika plasenta lahir. Kemudian ruptur uteri, yaitu robekan dinding rahim atau uterus, dapat terjadi pada antenatal atau pra persalinan saat induksi, selama proses persalinan dan kelahiran, bahkan selama kala 3 persalinan. Kemudian inersia uteri, yaitu kontraksi uterus yang tidak adekuat. Atonia uteri, yaitu suatu kondisi di mana miometrium tidak mampu berkontraksi dengan baik setelah lahirnya plasenta, ditandai dengan uterus lembek, kemudian terjadi perdarahan. Nah, di soal tersebut pertanyaannya adalah apakah diagnosis pada kasus tersebut. Jadi untuk jawabannya adalah E, yaitu atonia uteri. Selanjutnya untuk soal terakhir atau soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 37 tahun P5A0 telah melahirkan bayi laki-laki. Plasenta lahir lengkap 25 menit setelah diberikan injeksi oksitosin yang kedua. Perdarahannya 500 cc, kontraksi uterus lembek, TFU setinggi pusat. Tekanan darah 100/70, nadinya 94 kali per menit, KU-nya lemah. Apakah tindakan yang tepat yang harus dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan massase uterus, B. Melakukan kompresi bimanual interna, C. Melakukan kompresi bimanual eksterna, D. Melakukan kompresi aorta abdominalis, E. Melakukan pemasangan kondom kateter. Sudah tahu jawabannya? Jadi untuk penata laksanaan atonia uteri, hal pertama yang harus dilakukan adalah massase uterus 15 detik setelah plasenta lahir. Baru setelah dilakukan massase uterus tetapi belum juga terjadi kontraksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompresi bimanual eksterna, yaitu tangan penolong masuk ke dalam vagina dan ke kavum uteri, kemudian melakukan kompresi untuk merangsang kontraksi sehingga menghentikan perdarahan. Nah, jika sudah dilakukan kompresi bimanual internal tapi belum juga terjadi kontraksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompresi bimanual eksterna. Setelah dilakukan kompresi bimanual eksterna tetapi juga belum terjadi kontraksi, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kompresi aorta abdominalis. Jika masih gagal juga, maka langkah terakhir yaitu melakukan kondom kateter, kemudian merujuk ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit. Jadi, untuk jawabannya adalah melakukan massase uterus, yaitu A. Nah, itu tadi untuk 5 contoh soal dan pembahasan soal-soal vignette kebidanan.
Saya akan memberikan beberapa tips kepada Anda dalam mengerjakan soal-soal ujian kompetensi kebidanan. Yang pertama adalah prioritaskan untuk menjawab soal yang menurut Anda adalah mudah. Yang kedua adalah baca dengan teliti untuk setiap pertanyaan dan pilihan jawaban. Yang ketiga adalah manajemen waktu. Jadi diusahakan dalam mengerjakan soal untuk masing-masing soal dalam waktu 1 menit. Jadi biar nanti tidak kehabisan waktu dalam mengerjakan soal yang lain. Kemudian perhatikan struktur soal. Biasanya untuk soal-soal kebidanan berisi dengan soal-soal klinis atau kasus klinis. Jadi dalam kasus klinis tersebut harus diperhatikan untuk 3 poin penting. Yang pertama adalah keluhan utama, kemudian data klinis, dan juga tempat pelayanan kesehatan. Nah, biasanya untuk pilihan jawaban ini bersifat homogen. Jadi tidak ada salah satu jawaban yang mencolok atau berbeda dari yang lain. Jadi kuncinya adalah pahami, baca dengan cermat dan teliti untuk setiap pertanyaan maupun pilihan jawaban. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan terkait dengan soal dan pembahasan serta beberapa tips untuk mengerjakan soal-soal kebidanan. Semoga bisa membantu dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.